Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zain, masih melanjutkan tentang bab puasa. Kita telah sampai kepada perkataan wastiqa'atin. Istiqa'ah. Apa itu istiqa'ah? Maksudnya adalah tolabu qoi'in amdan, mencari-cari muntah amdan dengan sengaja. Jadi mencari-cari muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Beda kalau muntahnya tadi tanpa sengaja. Misalnya muntah sebab mabuk, maka ini tidak membatalkan puasa. Jadi muntah yang bisa membatalkan puasa itu adalah muntah yang dicari-cari dengan sengaja. Tolabu qoi'in amdan, mencari-cari muntah amdan dengan sengaja. Mukhtaron, pilihannya sendiri. Aliman, mengetahui. Bitahrim, dengan haramnya istiqa'ah. Kama maro, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Nah, istiqa'ah tadi, muntah dengan sengaja tadi, itu membatalkan puasa. Wa intayakkona, meskipun dia yakin, annahu, bahasanya, lam yarji, tidak akan kembali, syai'un, sesuatu apapun, ila jaufihi, ke dalam perutnya. Meskipun dia yakin gak ada sesuatu apapun yang akan kembali ke dalam perutnya. Contohnya ka'an taqoya munkisan, seperti adanya orang tadi itu taqoya, muntah, munkisan, hal dalam keadaan terbalik badannya. Jadi terbalik badannya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi walaupun dia muntahnya itu dengan membalikkan badan, sehingga dia yakin gak ada sesuatu apapun yang akan kembali ke dalam perutnya, tetap membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia mencari-cari muntah dengan sengaja. Wa minal qoi', dan termasuk muntah yang bisa membatalkan puasa adalah sesuatu lau dakhalat dzubabatun, seandainya masuk dzubabatun, lalat, jaufahu, ke dalam rongganya, ke dalam tenggorokannya. Fa akhrajaha, kemudian dia berusaha mengeluarkan lalat tadi. Fa akhrajaha, kemudian dia mengeluarkan lalat tadi. Jadi termasuk muntah yang membatalkan puasa adalah seandainya ada lalat masuk ke dalam tenggorokan kita misalnya. Kemudian kita keluarkan lalat tadi dari tenggorokan, maka ini termasuk muntah yang membatalkan puasa. Wakal koi, dan seperti koi, seperti muntah yang membatalkan puasa adalah at-tajashi. Tajashi ini sendawa, bersendawa. Fa in ta'ammadahu, jika dia sengaja sendawa, wa kharaja, dan keluar, syai'un, sesuatu, min ma'idatihi, dari perutnya. Sengaja sendawa, kemudian keluar sesuatu dari dalam perutnya, ila haddidz zahir, kepada batasan zahir, maka aftara, maka yang demikian itu membatalkan puasa. Jadi sendawa itu biasanya terjadi kalau kita makan kekenyangan, ada sendawanya. Nah, kalau sengaja bersendawa, jadi kalau ada seorang sengaja bersendawa sampai ada sesuatu yang keluar dari perut, keluarnya tadi sampai ke batasan zahir, maka
hal ini bisa membatalkan puasa. Walau kana nasyan lisom, seandainya orang yang sendawa tadi itu lupa berpuasa, lupa sedang berpuasa, au mukrohan atau dipaksa, maka fala fitro, maka tidak membatalkan puasa, puasanya enggak batal. Kama sebagaimana lau ghalabahul qoi, sebagaimana lau ghalabahul qoi, seandainya muntah enggak bisa ditahan lagi. Atau sebagaimana jahilan orang tadi itu bodoh makduran yang diuzuri. Bodoh kalau sendawa dengan sengaja itu enggak membatalkan puasa, kok dia sendawa kemudian sampai keluar sesuatu, maka itu enggak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia adalah orang yang bodoh, yang tidak tahu, yang diuzuri. Ini penjelasannya sudah lewat kemarin di atas. Kemudian wa yustathna, dan dikecualikan wa yustathna dan dikecualikan minal qai, daripada muntah. Artinya yang akan disebutkan ini tidak membatalkan puasa. Wa yustathna dan dikecualikan minal qai, daripada muntah adalah ma, sesuatu lawik tala'a, seandainya iktala'a, seorang mengeluarkan nukhomatan dahak minal batin, dari perutnya, waromaha, dan dia mengeluarkan dahak tadi, ini enggak membatalkan puasa. Sawaun qala'aha, sama saja apakah dia mengeluarkan dahak tadi min timaghihi, dari otaknya, au min batinihi, atau dia keluarkan dahak tadi min batinihi, dari perutnya. Kenapa enggak membatalkan puasa? Lianna, karena sesungguhnya al-hajata, kebutuhan, ila dzalika, kepada mengeluarkan dahak tadi, itu tatakarraru, berulang-ulang. Karena kebutuhan kepada mengeluarkan dahak tadi itu butuh kepada berulang-ulang, sehingga enggak membatalkan puasa. Wa ila dzalika, dan kepada tidak batalnya puasa sebab mengeluarkan dahak tadi, asyara, telah mengisyarahkan musannif biqaulihi, dengan perkataannya la biqal'i nukhomatin, tidak batal puasa dengan mengeluarkan nukhomah dahak. Kemudian kata beliau, walau nazalat, seandainya dahak turun min dimaghihi, dari otaknya, au kharajat, atau dahak tadi keluar min jaufihi, dari dalam perutnya, wa wasalat, dan dahak tadi sampai ila haddidz zahir, ke batasan zahir, maka wajib qal'uha, mengeluarkan dahak tadi, wa majjuha, dan melepehkan dahak tadi. Jadi wajib ini menjadi jawab dari lau. Lau nazalat, seandainya dahak turun keluar min dimaghihi, dari otaknya, au kharajat, atau dahak tadi keluar min jaufihi, dari perutnya, wa wasalat, dan dahak tadi sampai ila haddidz zahir, ke batasan zahir, sampai ke batasan zahir, nanti akan dijelaskan apa itu batasan zahir. Sampai dahak tadi sampai ke batasan zahir, maka wajabah. Nah, wajabah ini jawab dari lau. Maka wajib qal'uha, mengeluarkan dahak tadi, wa majjuha, dan melepehkan dahak tadi. Wa yu'fa, dan dimaafkan, wa yu'fa, dan dimaafkan, amma, dari sesuatu, asobat, yang dahak tadi mengenai seseorang. Laukanat, seandainya adanya dahak tadi itu najasatan, najis.
Jadi terkadang kan tadi ada yang bercampur dengan najis, yaitu bercampur dengan darah. Nah, kalau dahak yang bercampur dengan najis tadi mengenai mulut kita, maka itu dimaafkan. Jadi nggak perlu dibasuh, itu dimaafkan. Kemudian fa'in tarokaha, seandainya dia membiarkan dahak tadi ma'al qudrah, bersama dia mampu ala dzalika, atas mengeluarkan dahak tadi, faroja'at, kemudian dahak tadi sampai kembali ila haddidz zahir, ke batasan zahir, maka aftara, batal puasanya. Kenapa? Litaksirihi, karena teledornya dia. Jadi seandainya dahak sudah sampai ke batasan zahir, kemudian dia mampu untuk mengeluarkannya, tetapi dia biarkan dahak tadi sampai dahak tadi masuk ke dalam lagi, masuk ke dalam perut lagi, maka batal puasanya. Kenapa? Karena dia teledor. Karena sebenarnya dia mampu mengeluarkan, tapi dia malah membiarkan. Di masalah dahak ini sering terjadi ketika puasa. Kemudian walau kana fi fardhi sholatin, walau kana seandainya ada seorang fi fardhi sholatin, di dalam sholat fardu, dia sedang sholat fardu, walam yakdir, dan dia tidak mampu alamat jiha, atas mengeluarkan dahak, illa, kecuali bizuhuri harfaini, kecuali dengan mengeluarkan dua huruf, fa'aksaro, lebih, dua huruf lebih, lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Bahkan yata'ayyanu, wajib zalika, hal itu wajib mengeluarkan dahak tadi. Kenapa wajib? Mura'atan, karena memperhatikan limaslahatiha, kemaslahatan sholat. Kata nahnuhi, seperti tanahnuh ini dehem. Kata nahnuhi seperti dehem. Lita'adzuril qira'atil wajibati, karena sulitnya membaca bacaan yang wajib. Jadi terkadang untuk membaca bacaan yang wajib seperti surah Fatihah, itu kita harus berdehem dulu. Karena kalau tanpa dehem, sulit untuk mengeluarkan huruf dengan jelas. Nah, walaupun di dalam mengeluarkan dahak tadi sampai keluar dua huruf, itu enggak membatalkan sholat. Lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Kemudian wahaddu zahir, dan adapun batasan zahir, yang sejak tadi disinggung dari tadi. Batasan zahir itu mana? Wahu, adapun batasan zahir itu adalah makhrajul kha, yaitu tempat keluarnya huruf kha, al-mu'jamati, yang bertitik. Jadi batasan zahir itu adalah tempat keluarnya huruf kha al-mu'jamati, yang bertitik. Indar Rafi'i, ini menurut Imam Rafi'i. Jadi makharijul huruf kha itu adalah bagian atas tenggorokan, sama seperti gha. Ini menurut Imam Rafi'i. Wal ha, dan batasan zahir itu adalah makhrajul ha, tempat keluarnya huruf ha al-muhmalati, yang tanpa titik. Indan Nawawi, menurut Imam Nawawi. Wa huwal mu'tamad, wa huwa, dan adapun huruf ha, makharijul huruf ha, yang disampaikan oleh Imam Nawawi, itul mu'tamad, huwal mu'tamadu, itu adalah pendapat yang mu'tamad. Jadi kalau menurut Imam Nawawi, batasan zahir itu adalah tempat keluarnya huruf ha. Jadi tempat keluarnya huruf ha itu adalah tengah tenggorokan. Ha, tengah tenggorokan. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada kaidah. Disebutkan oleh para ulama, idza ta'arada bainan Nawawi wa Rafi'i
quddiman Nawawi. Apabila antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini ada pertentangan antara keduanya, maka kata para ulama quddiman Nawawi, lebih dikedepankan Imam Nawawi. Jadi kalau ada selisih pendapat masalah fikih dalam mazhab Syafi'i antara Imam Nawawi dan Rafi'i, maka yang dipilih, yang dikedepankan adalah Imam Nawawi. Kemudian fa'il lam tasil, maka jika dahak tadi tidak sampai ila haddi dhahir, ke batasan dhahir al-madhkur yang telah disebutkan, bi angkanat dakhilan, dengan sekira adanya dahak tadi itu masuk amma dzukira, dari sesuatu yang telah disebutkan, au hasolat, atau hasil dahak tadi fi haddi dhahir, sampai kepada batasan dhahir, walam yakdir, dan seorang tidak mampu ala qal'iha, atas mengeluarkan dahak tadi, wa majiha, dan gak mampu untuk mengeluarkannya, mengeluarkan dahak tadi, lam yadurra, maka tidak masalah. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.